kita semua yang saya hormati, rekan-rekan awak media di Kabupaten Bintan. Pada kesempatan pagi hari ini, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan awak media semua. Pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konferensi pers terkait pengungkapan dugaan tindak pidana pemalsuan surat sehubungan terjadi di wilayah hukum Polres Bintan. Jadi pertama-tama saya bersama Bapak yang saya hormati Kapolres Bintan, Bapak AKBP Riki Sudoyo, dan saya bersama Bapak Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau, Bapak AKBP Hari Barado. Kemudian juga untuk penyidik dalam hal ini, penyidik dari Satreskrim Polres Bintan, itu hadir Kasatreskrim Pak Akbp Adaga, dan juga kami didampingi bersama Kasubdit Penmas Bapak Badawi. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan pagi hari ini tentunya kami akan menyampaikan progres daripada kasus yang tengah ditangani oleh penyidik Satreskrim Polres Bintan, wilayah hukum Polda Kepulauan Riau. Jadi perlu saya jelaskan bahwa perkara ini adalah merupakan perkara lama yang sudah terjadi sejak tahun 2022. Perlu saya jelaskan, perkara ini diawali pada adanya laporan dan pengaduan masyarakat yang tentunya ditindaklanjuti oleh penyidik Satreskrim Polres Bintan. Ini berlangsung sejak tahun 2022, di mana di awal Januari 2022 itu adanya laporan ataupun pengaduan dari pelapor. Dalam hal ini pelapor melaporkan tentang adanya peristiwa yang terjadi terhadap tanah sebidang tanah yang mana dimasuki wilayah hukum Polres Bintan. Kemudian penyidik juga melakukan upaya-upaya penyelidikan. Kemudian juga upaya penyelidikan itu tidak hanya melakukan penyelidikan, tetapi juga melibatkan beberapa unsur-unsur yang tentunya berkaitan dengan masalah pertanahan ya. Jadi perlu kami sampaikan, adapun tempat kejadian perkaranya ini yang berdasarkan dasarnya ya, itu adalah laporan pengaduan yang dilakukan pada bulan Januari 2022, tanggal 18 Januari. Jadi Satreskrim telah menerima laporan pengaduan dari korban atas nama Konstantin Barail, yaitu selaku Direktur dari PT Bintan Properti Indo, atas juga tindak pidana pemalsuan dan sedangkan ke lokasi di 2 TKP, yaitu TKP pertama adalah di kilometer 23 RT 01 RW 01 Kelurahan Sungai Lekok, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, dan yang lokasi kedua itu di tempat lainnya di sekitar kantor Kelurahan Sungai Lekok, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Upaya yang dilakukan tersebut tentunya menggandeng ataupun juga instansi terkait yang berkaitan khusus di bidang pertanahan. Juga kami telah melakukan upaya-upaya, yaitu bersama-sama dengan BPM telah melaksanakan kegiatan untuk pengecekan ke lokasi-lokasi yang ada sesuai dengan laporan yang disampaikan. Kemudian dari pengukuran dan pengecekan ke lokasi tersebut dapat diketahui bahwa sebidang luas tanah milik pelapor yang telah diterbitkan surat baru oleh ketiga orang yang patut diduga sebagai tersangka. Nanti secara detail akan disampaikan oleh Pak Kapolres, tetapi saya mengatakan pada kesempatan ini bagaimana upaya Polri untuk dapat memberikan terangnya suatu perkara ini dilakukan dengan upaya-upaya yang dilakukan sejak tahun 2022. Jadi tanggal 20 Januari 2022, kemudian di bulan Agustus 2022, BPN juga sudah mengecek dan ternyata dapat dikatakan bahwa surat yang diterbitkan oleh beberapa orang yang patut diduga sebagai pelaku tersangka tersebut adalah surat tanah yang diterbitkan oleh tersangka ataupun yang patut diduga berada di lahan milik korban atau milik pelapor
yang mana total keseluruhan bidang tanah yang dipalsukan adalah seluas 26.354 meter persegi, ya, 26.354 meter persegi. Selanjutnya tentu penyidik akan mendalami perkara tersebut, dan perkara di bulan November tahun 2022 itu telah dibuatkan laporan polisi. Berdasarkan laporan polisi nomor LP B garis miring 103 11 Romawi 2022 SPKT Polres Bintan Polda Kepulauan Riau telah menerima laporan dan pengaduan tersebut. Kemudian dengan mengumpulkan alat bukti dan barang bukti yang ada, pada bulan Agustus 2023, artinya jarak dari 2022 ke 2023 sekitar bulan Agustus 2023, tanggal 28 Agustus, pihak pelapor mengesampingkan proses penyelidikan. Dalam arti kata, pelapor telah menginginkan adanya suatu itikat, ya, artinya dari para pelapor dan pelapor itu untuk melaksanakan kegiatan restoratif justice. Pengertian di sini mengesampingkan daripada penyelesaian masalah secara hukum, tetapi dilakukan secara artinya pendekatan daripada pelapor dan pelapor. Dan itu sudah disepakati untuk ingin mengganti rugi bidang-bidang tanah yang telah diterbitkan terhadap apa yang dilakukan sebelumnya. Namun setelah diterbitkan, artinya sudah disepakati tersebut, sampai batas-batas waktu, ya, artinya sampai bulan November 2023 jadi telah pelapor ini artinya sudah memberikan kesempatan dan diberikan kesempatan sampai akhir bulan Desember. Jadi dari Agustus diberikan, November sudah diberikan juga, sampai akhir tahun 2023. Ternyata dari terlapor tidak ada kesepakatan lebih lanjut, bahkan masih diberikan kesempatan di tahun 2024 sampai awal Januari, Februari, dan Maret. Kemudian pada tanggal 6 Maret 2024, pihak pelapor mengirimkan surat pengaduan masyarakat kembali. Intinya meminta kepastian hukum. Sekali lagi, berdasarkan surat yang diajukan tanggal 6 Maret 2024, meminta kepastian hukum atas perkara yang ditangani oleh penyidik Satreskrim Polres Bintan Wilayah Hukum Polda Kepulauan Riau. Dari hal tersebut tentunya Satreskrim sebagaimana agar terangnya suatu permasalahan dan tercapainya tujuan hukum, yaitu adalah 3. Yang pertama adalah rasa keadilan, 2 adanya kepastian hukum, yang ketiga adalah kemanfaatan. Inilah yang dikerjakan oleh penyidik Satreskrim Polres Bintan. Ya, tentunya penyidik di sini bersifat independen dan tanpa adanya suatu intervensi dari manapun juga. Nanti secara detail akan disampaikan, tetapi apa yang sudah kami lakukan dari mulai tanggal 6 Maret 2024 lalu, tentunya penyidik dalam hal ini telah melakukan upaya-upaya yang dilakukan. Yang pertama adalah tanggal 15 Maret telah melakukan gelar perkara, ya, peningkatan dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan, dan itu sudah digelarkan secara berjenjang, baik di tingkat Polres maupun di tingkat Polda. Dalam hal ini selaku pembina fungsi teknis penyidikan, makanya kami hadirkan di sini peran daripada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri, intinya untuk memberikan suatu asistensi. Namun kesemuanya proses penyidikan ini adalah dari Satreskrim Polres Bintan. Jadi Polda hanya bersifat mengasistensi, tetapi semua kepentingan penyidik yang tidak ada, yang secara independen adalah kewenangan dari Satreskrim Penyidik Polres Bintan. Ya, perlu saya sampaikan di sini, tahapannya dilakukan telah melaksanakan gelar perkara pada tanggal 15 Maret. Kemudian pada tanggal 16 Maret melakukan koordinasi penyidikan, ya, koordinasi dengan jaksa penuntut umum melalui Kepala Kejaksaan Negeri Bintan dan mengantarkan SPDP
surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Kemudian pada tanggal 5 April 2024 juga telah melaksanakan gelar perkara di Polda Kepri yang sebagaimana saya sampaikan tadi. Gelar perkara ini untuk memperkuat konstruksi pasal dalam unsur-unsur pasal yang tentunya dipersangkakan oleh dibuat yang tentunya akan dikerjakan oleh penyidik. Kemudian selanjutnya pada tanggal 19 April 2024 koordinasi dengan jaksa penuntut umum dari Kajari Bintan perihal tentang penetapan tersangka berikut mengirimkan pemberitahuan penetapan tersangka kepada Kejaksaan Negeri Bintan. Kemudian pada tanggal 20 April 2024 mengirimkan surat ketetapan penetapan tersangka kepada tersangka dan juga kepada para tersangka ya, nanti secara detailnya akan disampaikan. Kemudian pada tanggal 23 April 2024 penyidik mengirimkan surat permintaan persetujuan tertulis kepada Polda Kepri selaku pembina fungsi dan juga sebagai atasan penyidik dan sebagainya, sekaligus berkoordinasi perihal permohonan untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Mendagri. Dan pada tanggal 24 April 2024 mengirimkan surat ketetapan penetapan tersangka kepada tersangka, dan juga pada tanggal 3 Mei 2024 telah mengirimkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri dalam hal untuk mengajukan tentang persetujuan tertulis kepada Mendagri tentang pemeriksaan daripada tersangka ini. Jadi saya menyampaikan dalam hal ini Polres Bintan, Polda Wilayah Hukum Polda Kepulauan Riau dalam hal ini sangat komitmen sekali di dalam menentukan suatu arah kebijakan dalam arah penyidikan ini betul-betul sesuai dengan on the track. Dan perkara ini sudah berlangsung sejak tahun 2022 dan berbagai hal yang sudah kita lakukan. Karena tujuan hukum itu seperti itu yang saya katakan tadi, adanya rasa kepastian. Yang kedua, adanya rasa keadilan. Yang ketiga adalah kemanfaatan. Itulah tujuan hukum tadi. Semua dari proses-proses restoratif justice dan sebagainya sudah kita lakukan, dan ini adalah salah satu wujud transparansi berkeadilan, yaitu mampu memprediksi sesuai dengan presisi, memprediksi setiap potensi gangguan, namun gangguan nyata, dan juga respon cepat, respon penyidik dalam ini Satreskrim Polres Bintan. Dan pada kesempatan pagi hari ini ya kita secara transparan kita sampaikan kepada publik. Mungkin itu yang secara umum saya akan sampaikan.